Halo, selamat datang di channel HMPS Bidan. Perkenalkan, nama saya Inggi Prihartini, Prodi D3 Kebidanan di Universitas Paletehan. Nah, di channel kali ini kita akan membahas berbagai istilah kesehatan, terutama di bidang kebidanan. Topik pembahasan kali ini yaitu tentang siklus menstruasi. Memasuki masa pubertas, ada banyak perubahan yang dirasakan oleh anak perempuan. Mulai dari membesarnya payudara hingga menstruasi. Semuanya terjadi secara alami dan menjadi tanda bahwa tubuhnya siap menjalani fungsi reproduksi. Menstruasi adalah fase yang dapat membuat anak perempuan agak kebingungan. Karena apa? Karena ia akan merasa kaget saat keluar darah dari vagina mereka. Menstruasi atau haid yang disebut datang bulan juga ini terjadi akibat meluruhnya dinding rahim yang disertai pelepasan endometrium. Nah, supaya lebih paham, simak video berikut ini mengenai fase-fase yang akan terjadi pada wanita menstruasi. Nah, yang pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi atau folikuler, yang ketiga yaitu fase ovulasi, dan yang terakhir adalah pasca ovulasi atau luteal. Dalam siklus menstruasi terdapat hormon, siklus ovarium, dan siklus uterus atau rahim. Nah, yang harus teman-teman ingat, hal ini tidak perlu dihafal ya. Cukup teman-teman coba untuk memahaminya. Oke, sekarang kita masuk ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim yang menyebabkan menstruasi. Di fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari, dengan rata-rata 5 hari. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami penaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan corpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai siklus menstruasi. Semoga teman-teman semua bisa paham dan membantu teman-teman semua yang sedang belajar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.